Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi peserta Mat Sama. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat untuk menghirup udara yang segar, dan meskipun dalam pandemi COVID-19 ini kita masih dapat melaksanakan Mat Sama, yaitu masa taruh siswa madrasah dengan secara daring atau dalam jaringan. Sebelumnya, peserta Mat Sama sudah mendapatkan materi tentang pengenalan lingkungan atau profil madrasah. Materi selanjutnya ialah tentang tata tertib MTS Al-Hidayah Mangli Jember. Sebelumnya, para peserta Mat Sama ini sudah tidak asing kan dengan kata tata tertib ini. Berikut saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang tata tertib. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Selain itu juga, tata tertib berarti disiplin. Menurut Depdikbud, pengertian dari tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten dari peraturan yang ada. Menurut Mulyono, tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib sekolah meliputi kewajiban, keharusan, dan larangan-larangan. Adanya aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib madrasah, maka siswa tersebut akan berpikir dahulu sebelum bertindak. Jika tindakannya dapat melanggar aturan yang ada di madrasah, maka konsekuensinya siswa tersebut akan mendapatkan sanksi, baik sanksi fisik maupun non-fisik. Contohnya kalau sanksi non-fisik itu seperti teguran. Kalau sanksi fisik, contohnya seperti membaca atau menulis kalimat thayyibah atau membaca surat-surat yang ada di Al-Quran. Selanjutnya, tata tertib MTS Al-Hidayah masa darurat COVID-19 daring atau dalam jaringan. Untuk saat ini, pemerintah menerapkan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, mulai dari 3 Juli sampai 20 Juli. Adapun tata tertib siswa MTS Al-Hidayah masa darurat COVID-19 dalam kegiatan pembelajaran daring, yang pertama ialah pada profil WA siswa mencantumkan nama asli. Jangan sampai menggunakan nama contohnya seperti Budi Anak Pung. Itu nama yang tidak baik ya. Kalau bisa dengan nama yang asli, sehingga memudahkan guru untuk mengetahui bahwa siswa tersebut memang benar-benar hadir dalam kegiatan pembelajaran daring. Yang kedua, sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, membaca doa terlebih dahulu. Yang ketiga, siswa hadir tepat waktu sesuai jadwal pelajaran dan mengisi daftar hadir. Yang keempat, jika siswa berhalangan hadir, wajib menyampaikan kepada wali kelas atau guru mata pelajaran melalui WA pribadi dan melampirkan surat izin. Misalnya kalau sakit, ya harus izin dahulu, jangan tiba-tiba tidak hadir, harus izin. Sehingga kalau tidak, meskipun sakit tapi tidak izin, konsekuensinya maka akan mendapatkan poin pelanggaran. Yang kelima, siswa wajib menggunakan kalimat yang sopan saat mengirim atau menjawab pesan. Jadi untuk mengirim pesan WA kepada guru harus menggunakan kalimat yang sopan. Misalnya mengucapkan
salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Contohnya seperti itu. Jangan tiba-tiba langsung posisi. Itu kurang sopan ya. Itu kurang sopan. Jadi harus menggunakan kalimat yang sopan saat mengirim atau menjawab pesan kepada guru. Yang keenam, siswa mengumpulkan tugas secara mandiri. Tidak boleh meniru milik temannya. Bisa mengirim via online atau diantar ke sekolah. Selanjutnya, tata tertib siswa MTS Al-Hidayah masa kebiasaan baru luring atau pembelajaran tatap muka. Meskipun saat ini pemerintah masih menerapkan PPKM, semoga setelah tanggal 20 Juli nanti sekolah atau madrasah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung meskipun dalam keadaan terbatas. Adapun tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa MTS Al-Hidayah dalam kegiatan pembelajaran tatap muka langsung, yang pertama ialah siswa memasuki area sekolah wajib menggunakan masker. Yang kedua, siswa memasuki gerbang cek suhu tubuh. Nanti ada petugas yang mengecek suhu tubuh. Yang ketiga, siswa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, siswa dilarang berkerumun, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kelima, siswa dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Jadi, jikalau nantinya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan, siswa ketika datang ke sekolah berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar pelanggaran siswa. Jika siswa melakukan pelanggaran ringan, maka siswa tersebut akan mendapatkan poin 2. Adapun jenis pelanggarannya, yang pertama ialah keluar masuk kelas tanpa izin, tidak memperhatikan saat KBM, bicara sendiri, tidur di kelas, main sendiri di kelas. Selanjutnya berkata kotor, mengumpat, memaki-maki, menyontek, kerjasama saat ulangan, terlambat masuk kelas, berolahraga di luar jam olahraga, terlambat masuk setelah istirahat, tanpa badge atau atribut MTS, tidak bersepatu, kaos kaki saat sekolah, memakai baju plastik, memakai sepatu diinjak belakang, tidak berpakaian rapi, seperti baju tidak dimasukkan, lengan baju dilipat, tanpa ikat pinggang, tidak memakai ikat pinggang bukan milik MTS Al-Hidayah, berkuku panjang, pakaian dicoret-coret, baju seragam dimodifikasi, pakai aksesoris. Ini terutama untuk pria ya. Jadi pria ini tidak boleh memakai aksesoris gelang, kalung, gelang yang ada di kaki, jepit rambut. Membuang sampah sembarangan, tidak piket kelas, tidak membawa buku sesuai jadwal, tidak memakai kopiah bagi putra sesuai hari yang sudah ditentukan, tidak memakai ikat kepala bagi putri, tidak memakai seragam sesuai ketentuan sekolah, memasukkan identitas atau atribut memakai baju sekolah lain, tidak memakai seragam olahraga pada saat olahraga, tidak mengikuti kegiatan sekolah seperti peringatan hari besar, kelas meeting, dan lain-lain. Memakai make up dan perhiasan berlebihan. Selanjutnya, untuk yang terakhir ini poin 3, yaitu tidak patuh pada instruksi guru, seperti tidak mengerjakan PR dan tidak mengerjakan tugas guru. Untuk pelanggaran sedang, poinnya ada 5, yaitu melindungi teman yang bersalah, membuat keterangan palsu, merokok atau membawa atau menyimpan rokok, tidak mengikuti upacara bendera atau ekstrakurikuler, meninggalkan sekolah pada efektif atau meninggalkan jam pelajaran, makan dan minum di luar
sekolah pada jam aktif sekolah, tidak masuk sekolah 1 hari tanpa keterangan, pulang sekolah sebelum pelajaran selesai, rambut panjang atau pung bagi putra, rambut dicat atau bertato, tidak sholat jamaah, membawa komik, novel, majalah, dan sejenisnya di lingkungan sekolah, mengganggu barang atau kendaraan, guru atau staf, pemalsuan nilai atau tanda tangan kepala madrasah atau guru, mencoret-coret tembok sekolah. Untuk pelanggaran berat, poinnya ada 10, yaitu melawan, menghina, mengejek kepala sekolah, guru, staf madrasah, melabrak siswa lain, mengadu domba atau provokasi, melecehkan terhadap siswa atau siswi, merusak fasilitas sekolah, mengintimidasi teman, pacaran, melompat pagar sekolah, berkelahi atau tawuran, membawa senjata tajam, mencuri, membawa atau menyimpan buku, kaset, film, atau VCD porno, narkoba, mengubah nilai raport atau data dalam raport, menodong teman, berjudi, pengeroyokan atau pemukulan, mabuk atau mengajak teman, pencemaran nama baik sekolah, pemakaian atau menjadi pengedar narkoba, dan yang terakhir ialah berzina. Selanjutnya yaitu penganiayaan terhadap kepala madrasah, guru, staf, hamil atau menghamili, dan yang terakhir melanggar norma-norma madrasah. Adapun sanksi yang didapatkan oleh siswa jika melanggaran aturan-aturan sekolah. Yang pertama ialah sanksi non-fisik. Poin 1-9 mendapatkan peringatan. Poin 10-19 siswa menulis perjanjian pemanggilan orang tua. Poin 20-29 pemanggilan orang tua pertama. Poin 30-39 pemanggilan orang tua kedua dan pengelola. Poin 40-48 pemanggilan orang tua ketiga dan menghadap kepala sekolah. Poin 49-59 pemanggilan orang tua dan pernyataan tidak naik. Poin 60 ke atas dikeluarkan atau drop out. Adapun sanksi fisik yang pertama ialah membaca kalimat thayyibah atau surat-suratan di dekat tiang bendera minimal 15-80 menit. Yang kedua menulis kalimat thayyibah 100-500 kalimat. Yang ketiga menulis surat-suratan 10-100. Yang keempat bersih-bersih daerah sekitar madrasah. Yang kelima dibacakan pelanggarannya di depan seluruh siswa MTS. Yang keenam pemukulan dengan alat yang sudah ditentukan, lidi dan pada telapak tangan. Yang ketujuh denda atau uang ganti. Yang delapan dicukur rambutnya. Yang kesembilan penghibahan, yaitu sabuk, HP, buku, diari, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menjarit. Dengan catatan hukuman disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran. Dengan dibuatnya aturan tata tertib yang ada di Madrasah MTS Al Hidayah Jember, tujuannya untuk kebaikan siswa itu sendiri, agar berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, baik itu norma agama, susila, maupun norma sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.